Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep gerak, yaitu hubungan gaya dan gerak serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, atau rekayasa struktur, penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, konsep kalor dan termodinamika serta penerapannya untuk menganalisis dampak perubahan iklim, gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian listrik dan fenomena elektromagnetik, teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi, serta teori dasar digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep fisika, gaya gravitasi, energi, dan gaya pada gerak dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan fisika dengan ekosistem, ekologi, dengan tepat. Penjelasan alat dan bahan. Alat. 1. Sensor kelembaban tanah, soil moisture sensor, berfungsi untuk mendeteksi kadar air di dalam tanah. 2. Arduino Uno, microcontroller sederhana, sebagai otak sistem yang memproses data dari sensor dan mengendalikan pompa air. 3. Pompa air mini, untuk menyiram tanaman secara otomatis ketika tanah kering. 4. Kabel jumper, untuk menghubungkan komponen di breadboard dengan Arduino. 5. Breadboard, media perakitan sementara rangkaian elektronik tanpa solder. 6. Relay, sebagai saklar elektronik untuk mengontrol pompa air berdasarkan sinyal dari Arduino. 7. LCD modul display, sebagai saklar elektronik untuk mengontrol pompa air berdasarkan sinyal dari Arduino. 8. Power bank, digunakan sebagai catu daya portabel untuk Arduino dan sistem. Bahan. 1. Konektor T dan selang, menyalurkan air dari pompa ke tanaman. 6. Baterai dan soket, sumber daya listrik. 7. Wadah plastik, tempat menanam dan menaruh komponen. 8. Batu-batuan dan kulit kerang, mempercantik tampilan. 9. Stik kayu dan tutup botol, untuk membuat kincir air. 10. Kayu, tempat penyangga konektor T agar penyiraman air menjadi dua arah. 11. Tanaman, bunga dan daun, terarium, objek utama penyiraman dan elemen estetika. 12. Tanah, media tanam untuk tanaman. 13. Triplek, sebagai alas untuk merangkai alat. Sistem kerja. Terarium pintar dengan kincir air sederhana. 1. Terarium, tanaman dalam wadah. Tanaman ditanam di dalam wadah kaca berisi tanah. Tanah menyimpan kelembaban yang dibutuhkan tanaman. Sensor kelembaban tanah terpasang di dalam media tanam untuk mendeteksi kadar air. 2. Sensor dan mikrokontroler. Sensor kelembaban tanah mengirim data ke papan mikrokontroler, seperti Arduino. Jika tanah kering, mikrokontroler akan mengaktifkan sistem penyiraman. 3. Kincir air sederhana, air dialirkan melalui pipa menuju kincir air. Putaran kincir dapat menjadi indikator visual bahwa sistem sedang menyiram tanaman. Gerakan kincir juga melatih pemahaman konsep energi mekanik, energi aliran air, energi gerak. 4. Proses penyiraman otomatis. Saat tanah kering, sensor mengirim sinyal ke mikrokontroler. Mikrokontroler menyalakan pompa kecil yang mendorong air ke pipa. Air mengalir ke dalam terarium sambil memutar kincir air. Tanaman mendapat cukup kelembaban untuk tumbuh sehat. Penjelasan keterkaitan dengan STEAMS, Science, gaya gravitasi, energi, ekologi. T. Teknologi. Sensor kelembaban tanah, soil moisture sensor, Arduino, mikrokontroler, baterai, display LCD dan power bank. E. Engineering, perancangan kincir plus sistem penyiraman. Perancangan kincir air, yang dapat mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik putaran. A. Desain, menggunakan baling-baling, blade dari bahan stik kayu dan tutup botol. Dipasang menjadi bentuk kincir air dan untuk penyangga kincir. B. Konsep fisika, energi potensial air, energi kinetik, energi mekanik, putaran kincir. C. Manfaat edukasi,
Siswa belajar prinsip konversi energi, hukum kekekalan energi. Sistem penyiraman otomatis yang digunakan untuk menyalurkan air secara efisien hanya ketika tanah kering. Komponen, pompa mini DC mendorong air dari wadah. Selang kecil mengalirkan air ke tanaman. Integrasi dengan Arduino dan sensor. 1. Sensor membaca kelembaban tanah. 2. Arduino memutuskan kapan pompa hidup, mati. 3. Pompa menyiram tanaman melalui selang. Konsep fisika, hidrodinamika aliran air dalam selang dipengaruhi tekanan pompa. Gaya tekan fluida prinsip Pascal, tekanan merata ke semua arah dalam selang. A. Desain terarium estetik dan ramah lingkungan. 1. Ramah lingkungan media terdahulu, memakai wadah plastik sekali pakai tanpa konsep keberlanjutan. Media sekarang, pilih tanaman lokal yang tahan iklim dan mudah dirawat. 2. Prinsip visual dalam desain terarium estetik. Keseimbangan, tanaman ditata merata agar tidak berat sebelah, sehingga tampak harmonis. Proporsi, ukuran tanaman dipilih sesuai ukuran wadah supaya tidak terlalu penuh atau terlalu kosong. Irama, ritme, pola susunan beberapa tanaman memberi kesan alur alami, misalnya tinggi rendah atau besar kecil. Kesatuan, tanah dan tanaman berpadu sebagai ekosistem mini yang menyatu, tidak terkesan terpisah. Kontras, perbedaan warna daun atau bentuk tanaman memberi daya tarik meskipun medianya sederhana. Fokus, ada tanaman utama yang menjadi titik perhatian, sedangkan tanaman lain berfungsi sebagai pendukung. Mat, hitung kelembaban, debit air, efisiensi energi, energi matahari listrik, daya listrik dari panel surya, listrik pompa air, daya listrik dipakai untuk pompa, pompa aliran air, pompa mengubah listrik jadi energi air kelembaban tanah, perubahan kelembaban tanah, kelembaban dan cahaya pertumbuhan tanaman, pertumbuhan cepat kalau ada cukup air dan cahaya. Penjelasan keterkaitan dengan Setges. A. Gravitasi, aliran air ke bawah karena gaya gravitasi. Setges, gravitasi menjaga tanah dan tanaman tetap pada tempatnya. Dengan memahami gravitasi, kita bisa merancang sistem irigasi sederhana yang hemat air untuk menjaga keberlanjutan lahan. Garis miring terbalik, alasan mendukung konservasi tanah dan mencegah degradasi lahan. B. Energi, baterai mengeluarkan energi listrik. Setges, energi dari baterai dapat membantu menjaga kelestarian ekosistem daratan melalui alat-alatnya. Alasan, mendukung perawatan tanah, tumbukan dan lingkungan secara berkelanjutan. C. Gaya air memutar kincir, gaya otot ditunjukkan saat siswa mengoperasikan alat. Setges, memahami gaya membantu kita membuat teknologi sederhana yang ramah lingkungan, contohnya kincir air sebagai energi terbarukan skala kecil. Alasan, mendorong inovasi lokal berbasis fisika untuk keberlanjutan hidup di darat. D. Ekologi, siswa melihat bagaimana fisika mendukung keseimbangan ekosistem mini. Setges, menunjukkan pentingnya keseimbangan ekosistem dalam menjaga tanaman hidup. Alasan, edukasi bagi siswa bahwa menjaga keseimbangan ekosistem kecil sama pentingnya dengan menjaga ekosistem besar di dunia nyata. Kesimpulan utama dari hasil pengembangan. Dari hasil pembuatan dan pengujian alat sensor penyiraman tanah otomatis berbasis mikrokontroler Arduino, dapat disimpulkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik dalam mendeteksi kelembaban tanah dan mengontrol pompa air secara otomatis. Ketika tanah dalam kondisi kering, sensor mengirimkan data ke mikrokontroler, lalu pompa menyala untuk menyiram tanaman hingga kadar air kembali normal. Selain itu, penggunaan LCD display memudahkan pengguna untuk melihat nilai kelembaban secara langsung. Secara keseluruhan, alat ini berhasil menerapkan prinsip kerja sensor, mikrokontroler, dan sistem kontrol otomatis dengan efisien dan praktis.